Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-33. Kita segera akan mendengarkan bacaan Injil dan Renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Anton Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam INRI hari ini, Selasa 17 November, pada peringatan Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati. Mari kita memulai dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan salah satu bacaan yang sangat populer dari Injil, atau tema yang sangat populer dari Injil. Selain karena mudah dipahami, juga banyak tema yang diangkat dari kisah Sakeus ini. Salah satu tema yang saya mau angkat adalah keterpukauan pada Yesus mengubah seseorang. Sekali lagi, keterpukauan pada Yesus mengubah seseorang. Nah, kita bisa belajar dari peristiwa Sakeus. Ada dua hal yang membuat Sakeus terpukau dan mengubah dirinya. Yang pertama, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dikatakan di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakeus. Orangnya kaya. Kalau kita lihat, berarti status sosialnya adalah seorang pegawai pemerintah dan juga memiliki kedudukan karena dia kaya, kedudukan sosial yang sangat bagus dan diharapkan oleh banyak orang. Namun berbadan pendek. Namun ia mau mencari atau mau melihat seperti apa Yesus itu. Karena kerumunan orang banyak dan badannya pendek menjadi penghalang utama untuk tidak bisa bertemu Yesus karena situasinya itu. Apa yang terjadi? Dia berlari, dia memanjat pohon, dan ketika Yesus lewat di situ, ia dapat melihat Yesus. Dan Yesus mengganjarnya. Dia tidak hanya bisa melihat Yesus, tetapi Sakeus mendapat sukacita karena Yesus mau tinggal di rumahnya. Sekali lagi, kita bisa melihat bahwa keterpukauan pada Yesus bisa mengubah seseorang. Sakeus juga demikian, mengubah dirinya, mengatasi keterbatasannya untuk bertemu dengan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang terkasih? Mampukah kita mengubah diri untuk bertemu dengan Yesus? Bagaimana dengan situasi kesibukan kita? Mampukah kita untuk menyisihkan sebagian waktu untuk bertemu dengan Yesus? Mampukah kita
untuk meninggalkan status kita atau meninggalkan kemapanan kita untuk pergi bertemu dengan Yesus. Sakeus menjadi contoh untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa mengubah seseorang karena keterpakuannya pada Yesus juga dialami Sakeus. Ketika Tuhan menumpang di rumahnya, dikatakan dia adalah orang berdosa. Bagi orang-orang Yahudi, dia orang berdosa, tetapi Yesus mau tinggal di rumahnya. Dan ketika Yesus tinggal di rumahnya, sekali lagi ada perubahan. Perubahan apa? Sakeus menjadi lebih murah hati. Dikatakan ia memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Dia mau bersolider kepada orang miskin. Dan yang kedua, dikatakan juga Sakeus berani mengatakan kalau dia memeras seseorang, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bagaimana dengan kita sekali lagi? Mampukah kita seperti Sakeus? Karena keterpukauan mau mengubah diri kita. Apalagi kita mendapat gelar anak Allah. Dan mungkin setiap hari Minggu kita menyambut Tuhan dalam Ekaristi. Mampukah tindakan-tindakan kerohanian itu, perjumpaan kita dengan Yesus mengubah diri kita? Sikap yang mau lebih baik karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Mengubah diri karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Semoga kita dimampukan untuk itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.